Halo semua, Perkenalkan saya Vincentia Inside Unaid Kakin dan teman saya Lorena Francina Sana. Kami mahasiswa semester 2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan tentang hubungan dinamik segitiga epidemiologi, rantai infeksi, dan perhitungan dalam epidemiologi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan dinamis segitiga epidemiologi. Dalam epidemiologi ada yang namanya segitiga epidemiologi, yang di dalamnya terdapat host, agent, dan environment. Dalam segitiga epidemiologi, terjadinya suatu penyakit itu dapat disebabkan karena terjadinya pergeseran environment atau adanya ketidakseimbangan antara host dan agent. Pada gambar yang pertama menunjukkan titik berat keseimbangan pada agent. Contohnya pada penyakit infeksi akibat munculnya strain baru dari organisme penyebab penyakit. Nah, di sini saya mengambil contoh penyakit COVID-19. Di mana ketika munculnya strain baru dari virus corona, hal ini membuat virus tersebut dapat lebih unggul dan kuat. Akibatnya manusia lebih rentan terkena virus tersebut. Pada gambar yang kedua, titik berat keseimbangan ada pada pejamu atau host. Contohnya pada anak-anak, mereka lebih rentan terhadap penyakit diare. Hal ini dikarenakan pada usia anak-anak, mereka lebih sering melakukan aktivitas di luar. Akibatnya, mereka lebih rentan terkena penyakit akibat kontak langsung dengan agent. Pada gambar yang ketiga, titik berat keseimbangan ada pada host akibat pergeseran environment. Contohnya penyakit flu yang terjadi saat perubahan iklim atau pada saat musim pancaroba, di mana pada musim ini manusia harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dapat membuat sistem imun manusia menjadi menurun. Akibatnya, virus dapat dengan mudah masuk dan menginfeksi manusia. Selanjutnya, gambar yang terakhir yaitu gambar yang keempat, titik berat pada agent akibat bergesernya lingkungan. Nah, contohnya bergesernya lingkungan yang baik ke lingkungan yang buruk akibat perilaku manusia yang mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi menurun sehingga agent berkembang biak semakin banyak. Contohnya pada penyakit DBD yang terjadi akibat perilaku membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya nyamuk Aedes sebagai pembawa virus dengue semakin banyak berkembang biak dalam air yang tergenang dalam tumpukan sampah, sehingga manusia memiliki risiko yang besar untuk terkena penyakit DBD karena agentnya banyak dan semakin kuat. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan tentang rantai infeksi. Saya akan menjelaskan mendetail tentang yang keenam unsur ini sehingga menyebabkan infeksi. Yang pertama ada mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan agent atau pembawa penyakit. Yang kedua ada reservoir atau source. Source ini merupakan tempat bagi agent untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang ketiga ada port of exit. Port of exit atau pintu keluar ini merupakan jalan bagi agent untuk meninggalkan reservoir. Yang keempat ada means of transmission atau cara penularan. Nah, cara penularan ini bisa melalui beberapa cara, yaitu yang pertama kontak langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada droplet. Cara penularan yang ketiga ada airborne. Yang keempat ada cara penularan secara vehikulum. Yang kelima adalah port of entry. Port of entry merupakan pintu masuk atau tempat di mana agent penyebab infeksi memasuki penjamu. Yang keenam adalah susceptible host atau kerentanan host. Untuk lebih memahami rantai infeksi ini, saya akan mengambil satu contoh penyakit. Contoh penyakitnya itu adalah tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh salah satu bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, reservoir atau tempat tumbuh kembangnya Mycobacterium tuberculosis ini pada tubuh manusia, yaitu khususnya pada paru-paru. Yang ketiga, port of exit atau pintu keluar dari TB. Pintu keluar dari TB ini bisa melalui saluran pernapasan seseorang yang sudah terinfeksi penyakit tuberkulosis. Yang keempat ada means of transmission atau cara penularan dari tuberkulosis. Nah, cara penularan tuberkulosis ini melalui penularan secara airborne atau penularan yang ditularkan melalui dahak. Yang kelima ada pintu masuk atau port of entry. Port of entry dari tuberkulosis ini melalui saluran pernapasan. Yang keenam ada susceptible host atau kerentanan host terhadap suatu penyakit. Nah, ketika tubuh seseorang rentan terhadap suatu penyakit, maka ia akan gampang tertular penyakit tuberkulosis. Baik, yang terakhir kami akan menjelaskan tentang rumus perhitungan epidemiologi. Nah, contoh kasusnya itu adalah perhitungan epidemiologi dalam kasus COVID-19 dalam suatu populasi yang berjumlah 10.000 penduduk. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rumus angka kesakitan yaitu incident rate.
Rumus dari insiden rate ini sendiri yaitu jumlah kasus baru dibagi jumlah populasi berisiko dikali dengan konstanta. Contoh soalnya, dalam suatu populasi yang terdiri dari 10.000 orang, terdapat 100 kasus COVID-19 dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk menghitung insiden rate-nya, diketahui jumlah kasus baru berjumlah 100 orang, 100 kasus, dibagi dengan jumlah populasi berisiko yaitu 10.000 orang, dikali dengan konstanta yaitu 1.000. Jadi, insiden rate dari kasus tersebut adalah sebanyak 10 orang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prevalensi rate. Nah, rumus prevalensi rate ini yaitu jumlah kasus dibagi dengan jumlah populasi dikali dengan konstanta. Contoh soalnya, dalam populasi yang sama terdapat 500 orang dalam rentan waktu 1 tahun. Hitunglah prevalensi rate-nya. Nah, di sini jumlah kasusnya yaitu sebanyak 500 kasus. Dibagi dengan jumlah populasi yaitu 10.000 dikali dengan konstanta yaitu 1.000. Hasilnya sama dengan 50. Jadi jumlah prevalensi rate dalam kasus tersebut adalah 50. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan rumus poin prevalensi rate. Nah, rumus dari poin prevalensi rate ini yaitu jumlah kasus pada populasi tertentu dibagi dengan jumlah populasi pada waktu tertentu dikali dengan konstanta. Contoh soalnya, pada populasi yang berjumlah 10.000 orang, dilakukan survei pada waktu tertentu dengan jumlah orang yang akan disurvei sebanyak 100 orang. Dalam survei terdapat 250 orang yang menderita penyakit COVID-19. Nah, untuk menghitung prevalensi rate-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, jumlah kasus pada populasi tertentu yaitu sebanyak 250 kasus. Dibagi dengan jumlah populasi pada waktu tertentu yaitu 1.000. Dikali dengan konstanta yaitu 100. Hasilnya sama dengan 25. Jadi hasil dari poin prevalensi rate ini adalah 25. Yang keempat, saya akan menjelaskan rumus angka kematian yaitu case fatality rate. Nah, rumus case fatality rate ini yaitu jumlah kematian akibat penyakit dibagi dengan jumlah kasus dikali dengan konstanta. Contoh soalnya, dalam sebuah populasi dengan 300 kasus COVID-19 terdapat 21 kasus yang berujung pada kematian. Nah, untuk menghitung CFR-nya, kita dapat masukkan angkanya ke dalam rumus. Yang pertama, jumlah kematian akibat penyakit yaitu sebanyak 21 orang dibagi dengan jumlah kasus yaitu 300 kasus dikali dengan konstanta yaitu 100%. Hasilnya sama dengan 7%. Ini artinya dalam 100 kasus COVID-19 terdapat 7 orang yang meninggal dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang crude death rate atau CDR. Nah, rumus untuk menghitungnya yaitu jumlah kematian per jumlah populasi dikali dengan konstanta. Nah, sebagai contoh kasus terdapat 10.000 orang yang dengan jumlah kematiannya yaitu 50 kematian akibat COVID-19 dalam waktu 1 tahun. Untuk menghitungnya berarti jumlah kematian tadi ada 50 kasus dibagi dengan jumlah populasinya ada 10.000 populasi dikali dengan konstanta di sini 1.000. Nah, hasilnya sama dengan 5. Yang berikut ada child mortality rate atau CMR. Nah, rumus dari CMR yaitu jumlah kematian di bawah 5 tahun di daerah tertentu dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah seluruh anak yang berusia di bawah 5 tahun di daerah tertentu dalam waktu 1 tahun dikali dengan konstanta. Nah, sebagai contoh kasusnya itu, dalam waktu 1 tahun jumlah kematian anak yang berusia di bawah 5 tahun akibat COVID-19 sebanyak 45 orang. Berdasarkan data yang ada, jumlah anak yang berusia di bawah 5 tahun sebanyak 450 orang. Nah, untuk menghitung CMR-nya berarti jumlah kematian anak di bawah 5 tahun di daerah tertentu itu tadi ada 45 anak dan jumlah seluruh anak yaitu 450, konstantanya yaitu 100%. Hasilnya adalah 10%. Berarti dalam 100 orang anak yang menderita penyakit COVID-19 terdapat 10 orang yang akan meninggal dunia. Yang berikut saya akan menjelaskan age specific death rate atau ASDR. Nah, rumus untuk menghitung ASDR yaitu jumlah kematian pada kelompok usia tertentu dibagi dengan jumlah populasi pada kelompok usia tertentu dikali dengan konstanta. Nah, sebagai kasusnya itu dalam populasi dengan kasus COVID-19 terdapat 60 kasus kematian pada kelompok usia 20-50 tahun.
Nah, jumlah penduduk yang berusia 20 sampai 50 tahun tersebut yaitu sebanyak 4.000 orang. Nah, untuk menghitung ASDR-nya, tadi jumlah kematian pada kelompok usia tertentu pada kelompok usia 20 sampai 50 tahun yaitu 60 kasus dibagi dengan jumlah kelompok usia 20 sampai 50 tahun yaitu 4.000 orang dikali dengan konstantanya yaitu 1.000. Maka hasilnya di sini sama dengan 15. Artinya terdapat 15 kasus kematian dari 1.000 penduduk yang berusia 20 sampai 50 tahun akibat COVID-19. Yang terakhir saya akan menjelaskan disease specific death rate atau DSDR. Nah, rumus di sini yaitu jumlah kematian per jumlah penderita dikali dengan konstanta. Nah, kasusnya itu seperti di sebuah populasi dilaporkan ada 15 kematian akibat COVID-19 dan jumlah penderita orang dengan penyakit yang sama yaitu COVID-19 adalah 300 orang. Nah, untuk menghitung DSDR-nya yaitu tadi jumlah kematiannya diketahui sama dengan 15 kematian, jumlah penderita COVID-19 yaitu 300 dikali dengan konstantanya yaitu 1.000. Hasilnya sama dengan 50. Jadi DSDR untuk COVID-19 sebanyak 50 orang per 1.000 penduduk. Sekian penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.